Damai tuntunlah, hatiku tenangkanlah. Buanglah takut dan ragu, bila damai selalu. Darahmu menebusku, gerbang surga terbuka. Damai dalam hatiku, bersamamu ya Allah. Kehendakmu jadilah, bukanlah kehendakku. Kebimbangan buangkanlah, isikanlah damai-Mu. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat 30 Oktober 2025, pelajaran yang kelima di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Sang Raja Damai. Bagaimana teks-teks berikut ini menggambarkan masa depan yang dilihat Allah bagi umatnya? Kita ikuti bacaan-bacaan Alkitab. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 11 ayat 1-5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya 60 ayat 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Hosea 2 ayat 18. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Mika 4 ayat 3. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Meskipun fokus utama dari pelajaran pekan ini adalah peperangan yang diperintahkan dan dibantu oleh Ilahi dalam perjanjian lama, kita perlu menyebutkan adanya tema lain yang sama pentingnya dalam tulisan-tulisan nubuat perjanjian lama, yaitu visi masa depan tentang era mesianis yang penuh kedamaian. Mesias digambarkan sebagai Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Dia akan mengantarkan sebuah kerajaan yang didominasi oleh damai, di mana singa dan anak domba akan merumput bersama, di mana tidak akan ada kehancuran atau luka, dan di mana damai sejahtera akan berkuasa dan mengalir seperti sungai. Bacalah 2 Raja-Raja 6 ayat 16-23.
Wawasan apakah yang diberikan oleh kisah ini mengenai tujuan Allah yang lebih dalam bagi umatnya dan umat manusia? 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 23. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapa? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan. Pertimbangkan kisah tentang pemberian makanan kepada tentara Suria atas prakarsa Elisa. Ketimbang membantai mereka, dia menunjukkan kepada mereka ideal tertinggi, yaitu perdamaian yang selalu menjadi kerinduan Allah bagi umatnya. Sangat menarik untuk mengamati bahwa Elisa sepenuhnya menyadari keunggulan tentara yang tak terlihat yang mengelilingi musuh. Meskipun Tuhan terlibat dalam konflik kosmik yang juga mempengaruhi planet kita, tujuan akhir dari penebusan bukanlah konflik abadi atau bahkan penaklukan musuh dalam keadaan perbudakan, melainkan perdamaian yang kekal. Sebagaimana kekerasan melahirkan kekerasan, perdamaian melahirkan perdamaian. Kisah ini diakhiri dengan kenyataan bahwa orang Aram tidak datang lagi menyerbu ke negeri Israel. Pikirkanlah tentang semua cara yang dapat kita lakukan dengan berusaha meneladani Yesus untuk menjadi agen perdamaian. Bagaimanakah dengan kehidupan Anda sendiri saat ini? Dengan cara apakah dalam konflik apapun yang mungkin sedang Anda hadapi, Anda dapat menjadi agen perdamaian dan bukannya konflik? Kita ikuti satu lagu sebelum saya tutup dalam doa. Damai aja turun dari Bapa di surga. Oh, penuhilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Terdengar suara di dalam hatiku, suara melodi amat merdu, nyanyian indah yang aku telah dengar itu memberi damai pada jiwaku. Damai aja turun dari Bapa di surga. Oh, penuhilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Dengan damai kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau yang adalah Raja Damai yang mengasihi umat-Mu dan yang menginginkan kami untuk menjadi agen perdamaian, bukan menjadi agen konflik di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan-Mu dan terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kuatkanlah kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat terus menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 30 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.